Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Firma Putra. NIM 19089164. Program Studi Ilmu Keolahragaan. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Anatomi Terapan. Pembahasan pertama mengenai persarafan. Saraf merupakan jaringan-jaringan berbentuk tabung yang berguna untuk menyalurkan sinyal dari otak ke tubuh. Sistem saraf pada tubuh manusia terbagi menjadi dua. 1. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat pada manusia terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf yang berada di seluruh tubuh seperti di tangan, kaki, jari, dan bagian tubuh lainnya. Untuk lebih lanjut, pada bagian berikut ini akan kita terangkan cara kerja sistem saraf pada manusia. Kunci dari cara kerja sistem saraf pada manusia terletak pada sel saraf atau neuron. Sel saraf yang akan membawa sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Tiap-tiap sel saraf memiliki peran yang sangat urgen. Misalnya saja, sel saraf yang mengatur panca indera akan memberikan informasi dari panca indera ke otak. Sementara sel saraf yang mengatur pergerakan akan membawa sinyal respon dari otak ke anggota tubuh lainnya. Sinyal-sinyal yang dibawa oleh satu sel saraf ke sel saraf lainnya akan melewati sinapsis atau ruang antar sel. Sinyal tersebut akan melewati sinapsis dan menuju sel-sel saraf lainnya melalui senyawa kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Salah satu neurotransmitter yang cukup dikenal adalah dopamin dan serotonin. Proses inilah yang merupakan keseluruhan dari sistem saraf pada manusia yang akan berlangsung hingga sinyal mencapai otak dan sumsum tulang belakang atau anggota tubuh tertentu. Contohnya, saat jari Anda atau jari kita semua tertusuk jarum, maka sel saraf panca indera akan mengirimkan sinyal ke otak dan sumsum tulang belakang bahwa ini adalah tanda bahaya. Kemudian nantinya akan memberikan respon kepada jari berupa menjauhkan diri dari jarum tersebut. Lebih lanjut mengenai sistem saraf pusat, salah satu sistem saraf pusat pada manusia yaitu sistem saraf pusat yang terdapat dari otak dan sumsum tulang belakang. Keduanya memiliki peranan yang berbeda dalam sistem saraf pada manusia. Otak misalnya, sebagai pusat pengendali tubuh manusia, termasuk proses yang disadari maupun yang tidak disadari, serta menyimpan segala informasi. Begitu juga dengan sumsum tulang belakang, perantara yang berperan dalam pertukaran sinyal atau informasi antara tubuh dan otak. Sistem pemicu dari gerakan refleks otak dan sumsum tulang belakang sangat penting bagi sistem saraf manusia. Karenanya, kedua organ tersebut dilindungi oleh tulang. Otak dilindungi oleh tengkorak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Selain dilindungi oleh tulang, keduanya, sel saraf tadi juga dilapisi oleh lapisan meninges dan cairan cerebropinal yang menjaga kesehatan jaringan saraf serta mengeluarkan kotoran dan racun dari sel-sel otak dan sumsum tulang belakang. Lebih lanjutnya, mengenai sistem saraf tepi juga tidak kalah penting dari sistem saraf pada manusia, karena sistem saraf tepi merupakan saraf-saraf yang menyebar ke seluruh tubuh dan berperan dalam pergerakan organ tubuh. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua. Sistem saraf somatik. Yang kedua, sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik berperan dalam pergerakan organ atau tubuh manusia. Sedangkan saraf otonom berperan dalam proses tubuh yang tidak disadari dan berjalan otomatis seperti proses pencernaan, proses keluarnya keringat, dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan mengenai persarafan. Pembahasan kedua mengenai organ endokrin. Perubahan di dalam tubuh yang kita alami selama ini tidak lepas dari peran sistem endokrin atau sistem hormon. Misalnya saja, suara anak laki-laki yang memberat, kemudian air susu ibu ini keluarkan dari pasca persalinan, atau meningkatnya detak jantung saat menghadapi stres,
Itulah contoh kecil betapa berpengaruhnya yang disebabkan oleh sistem endokrin. Sistem endokrin atau sistem hormon sesuai dengan namanya adalah sebuah jaringan kelenjar yang memproduksi hormon di dalam tubuh manusia. Hormon sendiri merupakan senyawa kimia bagi tubuh yang menyampaikan pesan. Artinya, hormon dan senyawa endokrin berperan dalam komunikasi antar sel karena hormon membawa informasi dan instruksi. Pada pembahasan berikut ini akan kita bahas apa yang dimaksud dengan gangguan endokrin. Gangguan endokrin adalah penyakit yang terkait dengan kelenjar endokrin di dalam tubuh manusia. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Adapun banyak faktor risiko yang membuat seseorang mengalami gangguan endokrin. Pertama, salah satunya meningkatnya kadar kolesterol. Yang kedua, riwayat keluarga yang mempunyai penyakit gangguan endokrin. Yang ketiga, inaktivitas. Yang keempat, riwayat penyakit terhadap gangguan autoimun atau gangguan autoimun. Yang kelima, pola makan yang tidak baik. Yang keenam, kehamilan pada kasus seperti hipotiroidisme. Sedangkan yang ketujuh, operasi, trauma, infeksi, atau cedera serius yang baru saja terjadi. Pada pembahasan berikut ini akan kita jelaskan bagaimana gejala gangguan sistem endokrin. Yang pertama, diabetes. Gangguan endokrin yang paling umum terjadi adalah diabetes mellitus yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Yang kedua adalah akromegali. Akromegali adalah gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih. Yang ketiga, penyakit Addison. Penyakit Addison ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron akibat kerusakan kelenjar adrenal. Yang keempat, sindrom Cushing. Sindrom Cushing disebabkan oleh kelebihan kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang kelima, penyakit Graves. Penyakit Graves merupakan salah satu jenis hipertiroidisme yang mengakibatkan produksi hormon tiroid. Demikianlah pembahasan mengenai organ endokrin. Pembahasan ketiga mengenai alat kelamin pria. Alat kelamin pria disebut juga dengan pembahasan genitalia maskulini. Bagian dari alat indera atau alat kelamin pria adalah pertama, prostat. Pembesaran prostat merupakan kejadian yang sering terjadi pada pria lansia. Gejala yang ditimbulkan merupakan efek mekanik akibat pembesaran lobus medius yang kemudian seolah-olah bertindak sebagai katup yang membentuk bola. Di samping itu, terdapat efek dinamik dari otot polos yang merupakan 40% dari komponen kelenjar, kapsul, dan leher kantong kemih. Otot polos ini di bawah pengaruh sistem alfa adrenergik. Yang kedua, testis. Penuaan pada pria tidak menyebabkan berkurangnya ukuran dan berat testis, tetapi sel yang memproduksi dan memberikan nutrisi pada sperma berkurang jumlah dan aktivitasnya sehingga sperma berkurang sampai 50% dan testosteron juga menurun. Adapun bagian-bagian dari alat kelamin laki-laki, yang pertama, kantong kemih. Yang kedua, tulang panggul. Yang ketiga, vas deferens. Yang keempat, uretra. Yang kelima, penis. Selanjutnya, testis. Selanjutnya, scrotum. Selanjutnya, epididmis. Selanjutnya, rectum. Selanjutnya, kelenjar berbau netral. Selanjutnya, kelenjar prostat. Yang terakhir,
vesicula seminalis. Demikianlah pembahasan mengenai alat kelamin laki-laki. Pembahasan keempat mengenai alat kelamin wanita. Alat kelamin perempuan atau genitalia feminine adalah merupakan organ yang memiliki bagian-bagian berikut ini. Yang pertama, vagina atau liang senggama. Yang kedua, uterus atau rahim. Yang ketiga, tuba fallopi, saluran telur. Yang keempat, ovarium atau indung telur. Perubahan yang terjadi pada genitalia feminim atau alat kelamin perempuan akibat olahraga, umumnya seseorang akan tergoda untuk langsung beristirahat dengan cara duduk ketimbang segera mandi dan membersihkan badan setelah berolahraga. Beberapa individu malah langsung menuju rumah dan melakukan aktivitas lainnya saat masih menggunakan pakaian lembab yang digunakan setelah berolahraga. Kebiasaan tersebutlah yang menyebabkan berkurangnya serta mempengaruhi alat kelamin perempuan atau mempengaruhi vagina karena menyebabkan masalah pada vulva atau bagian luar vagina. Dampak lainnya adalah lalainya menjaga kebersihan seusai olahraga, sehingganya menimbulkan gatal pada paha dan selangkangan. Kondisi tersebut dinamai dengan intertrigo dan kebiasa diikuti dengan munculnya ruam. Intertrigo bisa dicegah dengan cara membersihkan area genital atau membersihkan area di sekitar kemaluan tetap kering setelah berolahraga dengan cara mengelap dengan menggunakan handuk basah dan handuk kering setelahnya. Pembahasan kelima mengenai hematologi atau mengenai darah. Pembahasan A. Struktur eritrosit. Eritrosit adalah sel darah merah. Bentuk sel darah merah dapat berubah-ubah ketika sel melewati kapiler, tetapi perubahan itu tidak akan membuat sel mengalami ruptur. Hal tersebut dikarenakan dalam kondisi normal, sel darah merah mempunyai kelebihan membran sel untuk menampung zat di dalamnya, menjadikan tidak akan meregangkan membran secara hebat. Pada pria normal, rata-rata sel darah merah per mikrometer kubik adalah 5.200.000 dan pada wanita normal berjumlah 4.700.000. Orang yang tinggal pada dataran tinggi memiliki sel darah merah yang lebih besar daripada orang yang tinggal di dataran rendah. Proses pembentukan eritrosit disebut juga dengan eritropoiesis. Pembentukan eritrosit diregulasi oleh suatu hormon glikoprotein yang disebut dengan eritropoietin. Sel pertama yang dikenal dengan rangkaian pembentukan eritrosit adalah proerythroblas yang dibentuk dari sel stem CFUE. Yang B. Struktur leukosit. Sel darah putih disebut dengan leukosit, memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki inti sel sehingga dapat bertahan hidup berbulan-bulan. Yang kedua, tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Yang ketiga, ukurannya lebih besar daripada eritrosit. Sel darah putih berdasarkan karakteristik sitoplasmanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, granulosit merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya bergranula. Granulosit terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. Neutrofil merupakan sel darah putih yang granulanya menyerap zat warna yang bersifat netral. Neutrofil berfungsi memakan kuman penyakit, contohnya bakteri. Eosinofil merupakan sel darah putih yang granulanya menyerap zat putih yang bersifat asam. Ia berfungsi mengatasi jenis penyakit karena alergi. Basofil merupakan sel darah putih yang granulanya menyerap zat warna yang bersifat basah.
sehingga menghasilkan heparin yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya, agranulosit merupakan kelompok sel darah putih yang sitoplasmanya tidak bergranula. Pada bagian darah juga terdapat struktur trombosit. Trombosit berukuran sekitar 1-4 mikro. Sel-selnya berbentuk seperti cakram atau trombosit tidak memiliki inti sel. Meskipun tidak memiliki neutralis atau tidak memiliki nukleus, trombosit masih dapat melakukan sintesis protein karena mereka memiliki kandungan RNA di sitoplasma. Diameter sel berkisar antara 2-3 mikron. Trombosit memiliki sistem membran 3 lapis dan sistem membran dalam ruangnya berfungsi sangat vital di dalam tubuh manusia. Membran ini bertindak sebagai plat pelindung terhadap lingkungan di luar sel. Membran trombosit kaya dengan fosfolipid yang membantu pembekuan darah. Untuk lebih memudahkan, struktur darah sebagai berikut. 1. Plasma darah. Yang kedua, sel darah. Sel darah ada 3. Sel darah merah disebut dengan eritrosit, sel darah putih disebut dengan leukosit, sehingganya lengkaplah bagian dari struktur darah. Pembahasan ke-6 mengenai organ panca indera. Organ panca indera kali ini yang akan dibahas adalah mata dan telinga akibat olahraga. Mata adalah organ penglihatan mendeteksi cahaya. Mata secara sederhana melakukan apa-apa, tetapi hanya menentukan apa lingkungan itu terang atau gelap. Untuk lebih lengkapnya, bagian mata sebagai berikut. Inilah gambar dari bagian-bagian mata. Selanjutnya, untuk lebih memudahkan, kita akan membahas bagaimana mekanisme kerja mata. Cara kerja mata pada manusia pada dasarnya sama dengan cara kerjanya kamera, kecuali cara mengubah fokus lensa. Sinar yang masuk ke dalam mata sebelum sampai di retina mengalami pembiasan 5 kali, yaitu waktu melalui konjungtiva, kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Pembiasan terbesar terjadi di kornea. Bagi mata normal, bayang-bayang benda akan jatuh di bintik kuning, itu bagian yang paling peka terhadap sinar. Alat indera yang kedua yaitunya telinga. Telinga adalah organ yang mampu mendeteksi, mengenali suara, dan juga berperan lebih besar dalam keseimbangan dan posisi tubuh manusia. Telinga pada hewan vertebrata memiliki dasar yang sama dengan ikan ke manusia, dalam beberapa variasi sesuai dengan fungsi dan spesies. Bagian-bagian mata adalah sebagai berikut. Cara kerja mata sebagai berikut. Gelombang yang masuk ke dalam telinga, yaitu telinga bagian luar, menggetarkan gendang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga lubang dengan yang didengar oleh jendela oval. Getaran struktur konglea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reisner dan menggetarkan cairan limfa di dalam saluran telinga, yaitu saluran bagian tengah. Perpindahan getaran cairan limfa ke dalam saluran tengah menggerakkan membran Masper. Dengan cara sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Perpindahan ini menyebabkan melebarnya membran dalam jendela bundar. Getaran frekuensi tertentu akan menggetarkan selaput basiler yang akan menggerakkan sel-sel rambut ke atas dan ke bawah. Ketika rambut itu menyentuh membran tekstitorial, yaitu membran tekstorial, terjadilah rangsangan atau impuls. Gerakan membran tekstorial dan membran basiler akan menekan sel sensori pada organ korti dan kemudian menghasilkan impuls yang dikirim ke pusat pendengaran di dalam otak melalui saraf pendengaran. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan di dalam 6 materi tersebut atau 6 materi yang menjadi tugas dalam mata kuliah anatomi terapan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.